ஆனா நீ ஐஏஎஸ் ஆகணுக்கும் ஐஏஎஸ்க்கும் தான் அந்த பலம் இருக்கும் கனவு. கருவில் பல நாள் கனவில் துயரம் கடந்தால் உயரம் கனவை கடந்த அதுவே Hai Sobat BFer. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengelur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Kodiyil Orufan yang dirilis tahun 2021, di mana film ini bercerita tentang seorang pemuda desa yang ingin membalaskan dendam ibunya, tapi dengan cara yang lebih intelek, yaitu menjadi orang penting dalam pemerintahan. Apakah pemuda ini berhasil mewujudkan impian ibunya tersebut? Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan kemarahan sebuah kelompok berpengaruh di desa Pancayat yang dikepalai oleh seseorang yang bernama Sukumar. Hal itu disebabkan oleh seorang wanita yang bernama Arul Mozi. Dia adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan memiliki rasa kebanggaan yang besar terhadap negaranya. Suatu saat, Sukumar mendatangi Arul Mozi dan Sukumar meminta wanita tersebut untuk mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala desa Pancayat selanjutnya. Dan sekelompok Sukumar akan mendukungnya dari belakang. Hal ini disebabkan karena Arul Mozi memiliki kriteria yang cocok untuk menjadi seorang kepala desa. Karena kepolosan dan kejujuran Arul Mozi, akhirnya dia menerima tawaran Sukumar tersebut. Tapi, sebenarnya Sukumar hanya memanfaatkan Arul Mozi untuk kepentingan politik dan kekuasaannya semata. Saat Arul Mozi menikah, Sukumar masih ada di sisi untuk mendukungnya. Lalu, pemilihan suara di desa Pancayat pun dilakukan. Singkat ceritanya, Arul Mozi menang dan terpilih sebagai kepala desa Pancayat. Dan beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Sukumar mendatangi kantor Arul Mozi, di mana Sukumar kini merasa tak nyaman dengan kepemimpinan Arul Mozi yang dianggapnya terlalu jujur. Sebenarnya Sukumar mengharapkan bagian dari dana anggaran pembangunan desa Pancayat, atau lebih jelasnya mengajak berkorupsi. Tapi Arul Mozi malah mengeluarkan semua dana tersebut untuk pembangunan desanya. Di sini Sukumar mengingatkan Arul Mozi kalau dialah yang mendukung menjadikannya kepala desa. Dan Sukumar juga bisa dengan mudahnya menjatuhkan Arul Mozi. Setelah Sukumar pergi, seorang staf Arul Mozi mengingatkan untuk menuruti perintah Sukumar. Karena Arul Mozi secara tidak langsung telah masuk dalam lingkungan permainan kelompok Sukumar. Walaupun Arul Mozi memasuki usia kandungan yang besar, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan baik. Bahkan, seorang kepala camat datang langsung ke desa Pancayat untuk memuji kinerja Arul Mozi. Setelahnya, Arul Mozi menemui Sukumar. Di sini Sukumar kembali mengingatkan lebih baik Arul Mozi ikut dalam permainannya, karena dipastikan hidup Arul Mozi akan lebih baik dan terjamin. Tapi, bila Arul Mozi tetap pada pendiriannya, maka Sukumar akan membuatnya hancur. Selain itu, Sukumar mengatakan kalau dia memiliki orang-orang hebat di belakangnya, dan hal ini sangat berpengaruh untuk politik partainya. Di sini terlihat, walaupun Arul Mozi banyak diancam Sukumar, tapi wanita ini tetap pada pendiriannya, di mana dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang jujur dan amanah. Di saat Sukumar berpikir tentang Arul Mozi, anak buahnya terus menghasut Sukumar untuk menghabisi Arul Mozi yang dianggap tidak bisa ikut dalam permainan kelompoknya. Dan akhirnya Sukumar memutuskan untuk menghabisi Arul Mozi dan suaminya dengan cara yang kejam. Saat Arul Mozi dan suaminya dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang.
di mana mereka adalah anak buah Sukumar yang ditugasi menghabisi Arulmoji dan suaminya. Suami Arulmoji pun turun dari bajainya, dan tanpa basa-basi orang-orang itu langsung menyerang dan menghabisi suami Arulmoji. Selain itu, mereka juga mengincar Arulmoji untuk dihabisinya dengan cara yang kejam. Beruntungnya, Arulmoji masih selamat dari kejadian tersebut. Walau dia mengalami luka bakar yang hebat, dan karena hal ini sudah sangat genting, terpaksa para dokter akan mengeluarkan anak Arulmoji dengan cara operasi sesar. Singkatnya, lahirlah seorang anak lelaki dan Arulmoji pun masih dalam keadaan selamat. Beberapa tahun kemudian, sedang terjadi razia ponsel di dalam lapas kota Chennai. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoboy di dalam lapas yang dipimpin gembong mereka bernama Karuna. Karena mau communication எல்லாமே கட்டு இனிமே Sementara di desa Pancayat ada seorang pemuda yang bernama Vijaya Raghavan, atau kita panggil saja Vijay. Vijay ini adalah anak dari Arulmoji. Vijay tumbuh dengan sikap santun dan menjadi seorang pemuda yang cerdas. Selain itu, Vijay sangat menyayangi penduduk desa, terutama para orang tua dan anak-anak. Di malam hari, ibunya meminta supaya Vijay pergi ke Chennai untuk mengikuti ujian IAS. IAS seperti halnya IPDN, suatu sarana pendidikan untuk mencetak seseorang menjadi pegawai pemerintahan. Di sini ibunya berpendapat, hanya dengan ikut dalam politik dan IAS yang bisa membangun suatu kekuatan untuk membalaskan dendam ibunya, dan itulah impian dari seorang Arulmoji kepada Vijay anaknya. விஜய ராகவன் ஐஏஎஸ் நீதான் என்னோட கனவு aku நிறைவேறணும். எந்த சுகம் ஐஏஎஸ்க்கும் தான் அந்த பலம் இருக்கும். Tibalah Vijay di kota Chennai. Vijay berkeliling untuk mencari rumah kos di daerah tersebut. Tapi karena Vijay berasal dari keluarga miskin dan memiliki uang yang pas-pasan, terpaksa Vijay memilih tinggal di suatu tempat di daerah kumuh. Saat sedang belajar, Vijay mencium bau yang mengganggunya. Ternyata ada sebuah penampungan sampah liar di depan tempat tinggalnya. Dan dengan inisiatifnya, Vijay mencoba membersihkan sampah-sampah tersebut dan memindahkannya di tempat semestinya. Saat hari pertama di kampus, Vijay melihat seorang gadis yang bernama Merah. Tapi saat ini Merah dan Vijay masih saling acuh, hingga datang sebuah kelompok geng nakal di kelas tersebut yang dikepali oleh Sulu. Anak buah Sulu meminta Vijay untuk pindah dari kursi tersebut, tapi Vijay menolaknya dan beralasan kalau tempatnya masih cukup untuk mereka bertiga. Sebab hal penolakan tersebut, tiba-tiba Sulu menendang Vijay hingga membuat kepala Vijay terbentur meja. Halo. Hey. Walau dosen mengetahui kejadian tersebut, tetapi seolah dosen tersebut pura-pura tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya atas kejadian tersebut, Merah merasa iba kepada Vijay. Di kota ini juga ada wali kota yang berpengaruh yang bernama Gunasekar. Selain itu, Gunasekar juga ayah dari Sulu. Itu sebabnya Sulu juga memiliki pengaruh yang besar di kampus. Tak hanya itu, ternyata Bapu dan Gunasekar berada dalam satu bendera partai yang sama. Saat sedang mengadakan rapat, Gunasekar menelpon Karuna yang sedang berada di dalam sel dan diminta untuk membantunya. Perihal bagaimana cara mengeluarkan Karuna keluar penjara, itu adalah hal yang mudah, karena Gunasekar berada dalam partai yang sedang berkuasa saat ini. Saat pulang jam belajar, Merah penasaran dengan Vijay apa yang membuatnya sampai ke Chennai. Dan Vijay mengatakan kalau dia ke Chennai karena untuk mengikuti ujian masuk IAS. Karena impian Vijay sangat besar, Merah memaksa meminta nomor ponsel Vijay. Karena suatu saat bisa saja Vijay menjadi orang penting di pemerintahan. Dan disinilah mereka mulai saling mengenal. Setelahnya, Vijay mencoba bersosialisasi kepada para anak muda di lingkungannya dengan cara bermain kriket bersama. Vijay heran, mengapa anak-anak ini tidak ada yang bersekolah, dan mereka beralasan kalau mereka semua telah gagal dalam ujian sekolahnya.
Dan itu yang membuat mereka malas bersekolah. Di sini, Vijay mengajak semua anak muda tersebut untuk datang ke tempatnya, karena Vijay akan membantu mereka untuk memberikan les gratis, supaya mereka semua bisa lulus dalam ujian sekolahnya. Lalu, tiba-tiba Sulu melintas bersama gengnya. Di lingkungan ini, Sulu memberikan pengaruh yang buruk kepada anak mudanya. Semua hal negatif dilakukannya. Sampai peredaran narkoboy pun dilakukan Sulu supaya anak muda di lingkungan tersebut hancur dan rusak. Vijay tidak main-main dalam membantu anak-anak muda di lingkungannya. Sampai-sampai Vijay mendatangi rumah-rumah dan memberitahu para orang tua kalau dia akan membantu les anaknya supaya lulus dalam ujian sekolahnya. Tapi sepertinya banyak orang tua yang meragukan niat baik Vijay, karena rata-rata mereka memiliki anak-anak yang sulit diatur orang tuanya. Karena tekad niatnya, Vijay mulai membuka les gratis untuk lingkungannya. Walaupun Vijay memulai membuka les untuk anak-anak kecil, tapi akhirnya beberapa pemuda mau ikut dalam les gratisnya. Selain itu, Vijay juga tetap berkonsentrasi pada seleksi ujian tahap pertama IAS. Dan singkatnya, Vijay lulus dalam seleksi tahap pertama IAS. Esok harinya, seorang kepala polisi lokal mendatangi Gunasekar, di mana polisi tersebut mengajak berbisnis kotor dengan Gunasekar, yaitu menangkap dan memfitnah beberapa pemuda di daerahnya, dan Gunasekar yang akan menjadi pahlawan untuk membebaskannya. Hal ini dilakukan supaya meningkatkan kredibilitas Gunasekar sebelum pemilihan umum. Dan saat Vijay sedang mengajar les muridnya, datanglah murid Vijay yang terlambat, tapi tidak bersama muridnya yang bernama Viji dan Sunil. Hal itu disebabkan mereka berdua telah ditangkap polisi tanpa sebab yang jelas. Vijay pun mendatangi kantor polisi. Vijay menemui polisi tersebut dan memohon supaya kedua pemuda itu dibebaskan, karena mereka akan menghadapi ujian sekolah. Bahkan, Vijay bersedia menjadi jaminannya. Tapi sayangnya, polisi itu menolak permintaan Vijay, bahkan mengusirnya dari kantor polisi tersebut. Esok harinya, saat Vijay menelpon ibunya, tiba-tiba Mera mendekati Vijay. Di sini Mera semakin penasaran dengan Vijay. Vijay pun memberitahu kalau ibunya memiliki impian supaya Vijay menjadi petugas IAS. Dan sebelum menjadi petugas IAS, ibunya tak akan keluar dari rumahnya karena memiliki trauma di masa lalu. Itu sebabnya Vijay hanya fokus pada pendidikan dan beasiswa untuk menjadi petugas IAS. Dan karena hal tersebut, Mera menjadi semakin tertarik dengan Vijay. Saat malam hari, ada seorang ibu menangisi anaknya karena sedih dan kecewa anaknya menjadi seorang pecandu alkohol. Kebetulan juga di situ ada Vijay, dan seketika Vijay langsung menampar anak tersebut. Setelahnya, Vijay menunjukkan foto masa lalu ibunya kepada anak tersebut. Tapi anak itu tidak memperdulikannya. Dan setelah Vijay menunjukkan foto ibunya saat ini, anak itu langsung tercengang melihatnya. Vijay menjelaskan, walau terkadang orang tua terlihat memaksa keinginan kepada anaknya, tapi sebenarnya orang tua memiliki harapan dan impian untuk anak-anaknya. Dan orang tua lebih memikirkan anaknya daripada diri sendiri. Dan sikap itu harus diperbaiki karena salah jika anak harus menentang orang tuanya. நம்மளை பற்றி எவ்வளோ யோசிக்கிறோமோ அதை விட நம்மளை பெற்றவங்க அவங்க கனவு அவங்க நம்ம மேலே திணிக்கிறதா நினைப்போம். எல்லா அப்பா அம்மாக்கும் தான் பிள்ளைங்க மேலே ஒரு கனவு இருக்கும். அதனால் அம்மா அப்பா மட்டும்தான் நமக்கு எப்பவுமே. Saat hari perayaan, tiba-tiba Gunasekar datang dan melakukan kampanye gelap. Kebetulan di tempat itu juga ada Vijay melihat kampanye Gunasekar. Di sini, Gunasekar mengumbarkan banyak janji. Dan saat di sela-sela kampanyenya, Vijay memperkenalkan diri pada Gunasekar. Di sini Vijay meminta kepada Gunasekar untuk membantu menyelidiki kasus kedua muridnya yang ditangkap polisi, karena mereka akan menghadapi ujian. Tapi Gunasekar hanya membalas tawa ejekan. Akhirnya, ujian tahap kedua IAS pun Vijay ikuti. Dan saat pulang, ada seorang anak buah Sulu mempertanyakan sikap Vijay yang dianggapnya kurang ajar kepada Sulu dan Gunasekar. Sulu dan anak buahnya pun mendekati Vijay dan mulai mengganggunya. Di sini Vijay dibully dan dihajar oleh Sulu dan anak buahnya.
Tapi Vijay tidak membalasnya. Semua murid Vijay merasa bingung, mengapa Vijay tidak membalas perlakuan Sulu. Vijay pun memberitahu, dia bersikap sabar dan tidak terpancing emosi karena sedang fokus pada impiannya, dan tidak ingin menghancurkan impiannya tersebut. Beberapa hari kemudian, Mera memberi kabar baik, di mana kabar tersebut menyatakan Vijay telah lulus dalam tahap kedua seleksi petugas IAS. Vijay pun langsung terharu dan bangga mengetahui kabar tersebut, karena tinggal selangkah lagi impiannya akan tercapai. Selanjutnya, tiket pesawat pun sudah dipesan Mera untuk Vijay berangkat ke Delhi esok hari, karena Vijay akan menghadapi ujian seleksi akhir petugas IAS. Hal ini dilakukan Mera supaya Vijay tidak banyak membuang waktu. Dan setibanya di kosnya, Vijay mencari muridnya yang bernama Paramesh. Dan seseorang memberitahu kalau Sulu telah mengajak Paramesh pergi. Padahal esok hari adalah ujian sekolah Paramesh. Vijay mendatangi base camp Sulu. Dan ternyata di tempat itu ada Paramesh yang sudah teler karena telah dicekoki oleh Sulu. Saat Vijay mengajak Paramesh pulang, tiba-tiba Sulu menghalanginya. Dan karena ini adalah kepentingan muridnya yang akan menghadapi ujian, Vijay sedikit menggertak anak buah Sulu. Tapi Vijay justru meminta maaf karena hampir tidak bisa mengontrol dirinya. Dan bodohnya anak buah Sulu, dia malah menantang Vijay karena berpikir masa mereka lebih banyak dan kuat. Dan akhirnya Vijay hilang kesabaran dan terjadilah perkelahian. Woi parah, sauda. Perkelahian tak seimbang pun dimenangkan Vijay. Walau mereka yang salah, Vijay tetap menyampaikan maaf kepada salah seorang anak buah Sulu. Please, Suluக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறீங்களா? Suluக்கிட்ட சாரி சொன்னேன்னு சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னாலும் நல்லதுதான் சொல்லுவீங்க தெரியும் bro. Dan saat larut malamnya, ternyata banyak anak buah Sulu dan Karuna mencari Vijay dan mengancam akan membunuhnya. Seketika Vijay pun berupaya menghindar karena tidak ingin terlibat lebih dalam lagi. Tapi sialnya, anak buah Sulu dan Karuna mengetahui keberadaan Vijay. Dan perkelahian secara gerilya pun akhirnya terjadi. Sir, நான் Suluக்கிட்ட சாரி கேட்டேன் சார். Setelahnya, Vijay pun mulai bersembunyi. Tapi tiba-tiba Karuna menelpon Vijay dan Sulu secara bersamaan. Di sini, Karuna menawarkan Vijay untuk datang ke markasnya dan meminta maaf langsung kepada Sulu. Selain itu, Karuna mengancam akan mematahkan satu tulang Vijay. Dan ini adalah satu-satunya cara supaya Vijay bisa keluar dari masalah ini. Sampai pagi hari, Vijay secara diam-diam memesan sebuah taksi tanpa diketahui anak buah Sulu dan Karuna. Dan ternyata tiba-tiba, Vijay diculik dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Tibalah Vijay di markas Karuna dalam keadaan babak belur. Di sini, Vijay memohon supaya Karuna melepaskannya, karena dia akan mengikuti ujian tahap akhir IAS. Tapi Karuna tidak memperdulikannya, bahkan mematahkan tangan Vijay dan membuangnya ke waduk. Selain itu, mereka juga merobek dokumen-dokumen penting IAS. Dan secara tidak langsung, impian Vijay dan ibunya telah hancur dan gagal untuk menjadi petugas IAS. ஏ ராகவா, அம்மாக்காக ஒன்று பண்ணுவியா? என்னம்மா? நீ கலெக்டர் ஆகணும். Vijay kembali ke ibunya dengan membawa kabar kegagalan atas impiannya. Vijay merasa terpukul dan sedih karena tidak bisa mewujudkan impian ibunya. Tapi Vijay tidak putus asa. Dia akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap sebagian orang melampaui batasannya.
Kita kembali lagi ke kota Chennai, di mana hari itu sedang diadakan pendaftaran pencalonan anggota Dewan Daerah dari masing-masing partai politik. Dan kebetulan juga hadir ketua pimpinan daerah partai berwarna biru kuning tersebut yang bernama Peda Perumal. Dan tujuan Peda Perumal datang ke daerah ini adalah memberikan dukungan kepada calonnya Gunasekar untuk maju sebagai anggota Dewan Daerah. Mereka pun masuk ke kantor KPU untuk menyerahkan berkas formulir. Selain itu, mereka juga bertemu partai oposisi yang berwarna merah. Di sini partai oposisi hanya mencalonkan seorang artis lokal untuk maju sebagai calon anggota dewan. Karena mereka berpikir menggunakan artis untuk politik itu akan lebih dipopuler dan dikenal masyarakat. Di sini, mereka menganggap kalau pemilihan kali ini hanya dari 2 calon partai saja. Tapi tiba-tiba, petugas KPU itu memberitahu kalau ada seseorang yang telah mendaftar secara online. Dan orang ini bukan dari partai politik manapun, alias independen. Dan ternyata orang yang dimaksud petugas KPU itu adalah Vijay, yang akan ikut dalam persaingan memperebutkan kursi anggota Dewan Daerah. கொடுங்க சார். நீங்க தான் ஃபோன் பண்ணீங்களா? என்னடா தம்பி சந்திக்கலாம் தம்பி. சந்திப்போம். Masa kampanye pun dilaksanakan. Di luar dugaan, ternyata banyak masyarakat mengetahui kalau Vijay ikut mencalonkan diri. Karena Vijay dikenal sosok yang baik oleh masyarakat. Banyak juga yang mendukung Vijay dalam pencalonannya tersebut. Tapi beda halnya dengan Partai Gunasekar dan partai oposisi yang melakukan banyak money politik untuk memperoleh suara. Pemungutan suara pun dilaksanakan. Dan saat proses perhitungan suara, di putaran pertama Partai Gunasekar memenangkan suara. Dan saat putaran kedua, ternyata Vijay yang memenangkan suara. Sampai akhirnya putaran ketiga diumumkan. Di luar dugaan, Vijay memenangkan kursi tersebut dengan selisih 7 suara dari Partai Gunasekar. அண்ணே நம்ம 7 ஓட்ல ஜெயிக்கல 7 ஓட்ல தோத்துட்டோம். சத்தியத்தை காத்திடவே சத்தியமாய் வரும். Setelahnya, Vijay teringat akan nasihat ibunya, di mana ibunya berkata, jika ingin menjatuhkan musuh, cara terbaik adalah mendekati musuh terlebih dahulu. Itu sebabnya Vijay mendekati dan menghubungi Peda Peru di mana Vijay seolah membutuhkan dukungannya. பஞ்சாயத்து வார்டு கவுன்சிலர் உங்கள் சப்போர்ட் எப்போ வேணும் சார். நீங்கள் தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன். சாலும் உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது சார். உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார். நீங்கள் தான் சார் என்னை கைட் பண்ணணும். மாதிரி ஆட்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய ஹீரோ சார். Hari pertama Vijay di kantor Dewan dijalani. Vijay memperkenalkan dirinya dan memberitahu sarannya kepada anggota Dewan, di mana Vijay menginginkan setiap dana pembangunan supaya transparan kepada masyarakat. Dan ternyata saran Vijay tersebut malah ditertawakan oleh para anggota Dewan. Saat di ruangan, asisten Vijay di kantor memperkenalkan pada para kontraktor yang memegang proyek jalan, lampu, air, bahkan pembuangan sampah. Di sini, si asisten memberi isyarat kalau Vijay akan mendapat banyak keuntungan dari proyek tersebut. Tapi di luar dugaan mereka, Vijay malah menyuruh para kontraktor itu dengan menambah target kerja mereka. Tapi kontraktor tersebut sempat menolak karena proyek yang mereka jalani akan mendapatkan sedikit keuntungan dan memakan waktu. Bahkan Vijay pun kembali menekan para kontraktor tersebut dengan mengurangi anggarannya. Dan pekerjaan ini harus dilaksanakan secepatnya. Dan jika tidak ikut dalam aturan, silakan keluar dari proyek tersebut. Esok harinya, tiba-tiba Gunasekar menemui Vijay di ruang kerjanya. Sebenarnya Gunasekar masih dendam atas kekalahannya. Dan Gunasekar menyesal seharusnya Vijay dibunuh oleh Karuna saat itu. Dan maksud kedatangan Gunasekar ke ruang kerja Vijay adalah menyampaikan perintah Peda Peru untuk mengajak Vijay bergabung di dalam partainya. Dan jelas Vijay menolaknya. Bahkan Vijay meminta Peda Peru supaya membantunya memberantas peredaran narkoba di daerahnya. Vijay pun melakukan inspeksi mendadak, di mana dia mendapati penduduk yang kesulitan mendapatkan air bersih, jalanan yang rusak, bahkan saat itu banyak warga yang meragukan kinerja dan janji Vijay saat kampanye.
Seketika Vijay langsung memanggil para kontraktor yang memegang proyek tersebut. Di sini, Vijay sangat marah dengan hasil kerja para kontraktor tersebut. Tapi mereka beralasan kalau mereka mengerjakan berdasarkan dana yang mereka terima. Lalu, Vijay menghubungi Peda Peru dan meminta Peda Peru untuk menginstruksikan para kontraktor supaya bekerja lebih benar. Karena jika hasil kepemimpinan Vijay bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik, maka masyarakat akan lebih mempercayainya. Dan itu akan sangat berpengaruh untuk Vijay dan Peda Peru sendiri. Selain itu, Vijay memanfaatkan Peda Peru dan mengatakan kalau dia akan bergabung dengan partainya jika masyarakat sudah mempercayai hasil kinerjanya. Karena Peda Peru yang memerintahkan, para kontraktor itu pun langsung mengerjakan tugasnya dengan benar, dan perubahan lingkungan tersebut mulai terlihat lebih baik dari hari ke hari. Bahkan, lingkungan tersebut mendapat penghargaan sebagai lingkungan terbaik. Sampai seorang gubernur pun datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Vijay karena telah berhasil merubah lingkungannya menjadi lebih baik. Selain itu, gubernur pun memiliki niat lain, yaitu mengajaknya bergabung dengan partai oposisi dan menjanjikan banyak keuntungan yang didapatkan. Think about it, Vijayaraghava. Select பண்ணிருக்கேன். இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எங்களோட complete support கிடைக்கும். Karena mendengar kabar partai oposisi meminta Vijay untuk bergabung, Peda Peru meminta Vijay segera untuk bergabung bersama partainya. Tapi Vijay masih menolaknya, di mana Vijay beralasan masih membutuhkan waktu dan beberapa saat lagi untuk bergabung dengan partainya. Jadi intinya, saat ini Vijay sedang diperebutkan oleh dua partai besar untuk meningkatkan suara dan elektabilitasnya. Peda Peru pun mengadakan rapat dengan ketua Dewan Daerah dan salah satu anggota Dewan Daerah yang berada di dalam partainya, di mana Peda Peru menginstruksikan untuk memfitnah Vijay kalau dia telah mengkorupsi dana anggaran. Hal ini dilakukan Peda Peru supaya Vijay mengetahui cuma bergabung dengan partainya lah dia bisa keluar dari masalah tersebut. Saat memasuki ruang rapat dewan, banyak anggota dewan lain yang membulinya. Di ruangan ini, Vijay mendapat fitnahan kalau dia telah mengkorupsi dana anggaran. Bahkan anggota dewan dari partai oposisi juga ikut memfitnahnya. என்ன விஜயராகவன் NGO கூட எல்லாம் தொடர்பு வச்சிட்டு நல்ல கமிஷன் நீ என்னையா நினைச்சிட்டு இருக்க கவர்மெண்ட் அண்ணோ பணத்தை விவசாயம் பண்ணல நான் அதுக்கு அப்புறம் நீ பண்ற பிராட் வேலைக்கு எங்க ஜனத்தை எல்லாம் குடிச்சதுக்கிட்ட யோ பதில் சொல்லுங்க. Vijay pun tak tinggal diam. Dia memberitahu tentang perubahan-perubahan yang dicapainya, di mana tingkat pengangguran berkurang, semua pemuda telah menyelesaikan sekolahnya. Bahkan pendapatan per kapita meningkat di lingkungan tersebut. Setelahnya semua hanya terdiam. Tapi ketua dewan malah menyuruh asistennya untuk menghapus semua rekaman yang Vijay ucapkan. Saat di ruang kerjanya, Vijay didatangi dua orang yang menyamar sebagai kontraktor. Dan ternyata mereka membawa sebuah surat pernyataan pengunduran diri Vijay dari anggota Dewan Daerah. Ternyata ini adalah permainan Peda Peru karena Vijay telah lama mengabaikan tawaran bergabung dengan partainya. Selain itu, Peda Peru telah menyuruh ketua ranting di daerah yang tidak lain adalah Bapu untuk memberi ancaman pada Arun Moji supaya Vijay menandatangani surat pengunduran dirinya. Teman-teman Vijay pun ikut disandra oleh anak buah Sukumar dan mengatakan pada Vijay kalau Sukumar telah menyandra ibunya. Karena merasa khawatir dengan keselamatan ibunya, dengan terpaksa Vijay menandatangani surat pengunduran anggota dewan tersebut. Tapi, walaupun Vijay telah menandatangani surat tersebut, tanpa sepengetahuan Vijay, Sukumar melukai tangan ibunya. Dan saat keluar, terlihat Karuna bangga mencium aroma kemenangan. Tapi tiba-tiba, temannya menghubungi Vijay dan mengatakan kalau ibunya telah dilukai Sukumar. Seketika emosi Vijay memuncak, dan pertarungan tak seimbang pun terjadi. பயம் போயிடுச்சாடா? உங்க ஏரியா கவுன்சிலர் ரிசைன் பண்ணிட்டா.
Setelahnya, Vijay meminta maaf kepada masyarakat kalau dia telah mengundurkan diri. Itu semua Vijay lakukan demi keselamatan ibunya di kampung. சில நாள் கருவில் பல நாள் கனவில் உன்னை நீ ஜெயிக்க முதலில் பழகு. Lalu, tiba-tiba anak buah Gunasekar datang, di mana mereka mencoba menghabisi Vijay di tempat itu. Tapi ternyata banyak penduduk desa membela Vijay. Seketika Gunasekar mengurungkan niatnya, karena masyarakat banyak yang membela Vijay. Saat bertemu Pedaperu, Karuna sangat marah dan menyesal karena dia seharusnya sudah menghabisi Vijay sejak lama. Tapi semua terlambat, karena kini Vijay berani mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Pusat. Tapi, Pedaperu malah menyalahkan Karuna karena telah menghajar Vijay di luar perintahnya. Dan Karuna dianggap hanya seorang pembuat gaduh oleh Pedaperu. Dan atas perlakuan tersebut, Karuna merasa sakit hati kepada Pedaperu. Beberapa hari kemudian, ada seorang kepala menteri yang juga dari partai yang sama oleh Pedaperu. Kepala menteri tersebut mengadakan rapat dengan Pedaperu dan beberapa petinggi lainnya. Di sini, kepala menteri tersebut memerintahkan kepada Pedaperu supaya Vijay tidak ikut dalam pemilihan anggota Dewan Pusat. Karena Vijay memiliki rekam jejak yang baik, selain itu akan mengganggu suara partainya. Dan ini adalah tugas yang harus dilakukan Pedaperu. Esok harinya, Vijay menemui Pedaperu. Di sini, Pedaperu meminta Vijay untuk tidak ikut dalam pencalonannya sebagai anggota Dewan Pusat. Dan sebagai gantinya, Pedaperu bersedia memberikan Vijay rumah, uang, dan apartemen. Dan jika Vijay tetap menolaknya, maka kekasih dan ibunya akan ikut dihabisi. Dan saat Vijay hendak menandatangani surat pengunduran diri pencalonan anggota Dewan Pusat tersebut, tiba-tiba Vijay malah melawan. Vijay pun menghindar dan berlari ke basement. Dan sebelum itu, Vijay menghubungi rekannya supaya mengirimkan formulir pencalonannya via online. Lalu, Vijay meminta rekannya untuk menemuinya di kantor KPU. Setelahnya, Vijay pun langsung tancap gas. Aksi kejar-mengejar pun berakhir, dan tibalah Vijay di kantor KPU untuk memberikan dokumen persyaratan pencalonannya. Saat keluar dari kantor KPU, ternyata banyak anak buah Pedaperu, termasuk Sulu juga ada di tempat itu. Tapi, Pedaperu memerintahkan jangan sampai ada yang menyentuh Vijay sedikit pun, karena bila ada tindakan di tengah publik, itu akan merusak nama partainya. Dan di luar dugaan, tiba-tiba Karuna menusuk Vijay. Tapi Karuna tidak membunuhnya, karena bukan bagian vital yang dilukainya. Hal ini dilakukan Karuna karena dia merasa dendam dengan perlakuan Pedaperu terhadapnya. Kabar pun tersiar, di mana Vijay telah ditikam oleh anggota partai yang berkuasa. Dan hal itu langsung membuat pengaruh buruk partai, dan langsung membuat kepala menteri khawatir. Singkat cerita, pemungutan suara pun dilaksanakan. Dan di tempat lain, ternyata Sukumar masih menyandera Arul Mozi dan menunggu Vijay untuk dihabisinya. Ketua menteri pun tiba di posko kemenangannya. Sementara itu, ternyata partai yang berkuasa dan partai oposisi memiliki hasil suara yang sama. Lalu, karena kedua partai memiliki suara yang sama, maka seorang anggota partai berkuasa menyarankan untuk meminta Vijay bergabung. Karena dengan cara itu, partai berkuasa akan kembali memenangkan pemilu. Lalu, kepala menteri mencari informasi pada mata-matanya di partai oposisi. Apakah partai oposisi berniat untuk mengajak Vijay masuk dalam suaranya? Dan ternyata benar saja, partai oposisi pun melakukan hal demikian. Tapi Vijay belum menanggapinya. Dan salah seorang penasehat partai pun memberi masukan kepada kepala menteri, supaya kursi kekuasaan jangan sampai jatuh ke tangan partai oposisi. Dan akhirnya kepala menteri meminta anak buahnya supaya menghubungi Vijay
dan segera membuat kesepakatan supaya mau bergabung dalam suaranya. ஆட்சி போக கூடாது, எதிர்க்கட்சிக்காரங்கிட்டயும் ஆட்சி போக கூடாது. விஜயராகவனுக்கு ஃபோன் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க சார், பட் அவன் பிக் பண்ணல. விஜயராகவன் டீல் பேசு. Di saat kedua partai saling memperebutkan suara yang diperoleh Vijay, di sini Vijay hanya merenung tentang penderitaan ibunya selama ini. Dan tiba-tiba bendahara dari partai berkuasa menghubungi Vijay. Dalam pembicaraan tersebut, Vijay banyak mendapatkan banyak tawaran uang supaya Vijay mau menggabungkan suaranya dengan suara partai berkuasa. Vijay diam dengan semua tawaran itu, tapi Vijay hanya membalas yang dia inginkan melalui SMS. Dan isi pesan tersebut adalah, Vijay menginginkan menjadi seorang kepala menteri. Itulah syarat yang diberikan Vijay jika partai yang berkuasa menginginkan dukungan suaranya. தமிழ்நாடு முன்னேற்ற கட்சி பொருளாளர் பேசுறேன் தம்பி. 2 தொழில் போலாம். ஓகேவா? எதுவா இருந்தாலும் மெசேஜ் அனுப்புங்க. அது அரசியலுக்கு வந்தான்னு சொன்னல. அது என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? சிஎம் சீட் கேக்குறான். Banyak anggota partai menolaknya. Tapi Pak Menteri saat ini mengatakan tidak masalah partainya tidak memiliki jabatan kepala menteri. Dan yang terpenting partainya masih memegang kekuasaan di pemerintahan. Setelahnya, Vijay pun melangkah pulang. Dan saat itu juga Sukumar mendapatkan kabar tentang penyetujuan Vijay sebagai seorang kepala menteri. Beruntungnya, anak buah Sukumar bisa menarik senjatanya sebelum mengenai Vijay. Sambil melangkah ke rumah, Vijay berniat membawa ibunya keluar rumah dengan membawa kemenangan. Dan banyak juga pengawalan dari kepolisian dan militer yang datang untuk menjemput ketua menteri Vijay. Tapi sebelum itu, pertama-tama Vijay akan memberi hukuman Sukumar atas perbuatan kejahatan masa lalu terhadap keluarga Vijay. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.